Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar bersama terkait materi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Oke, mari kita mulai. Oke, kita mulai membahas definisi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi berdasarkan penangkapan dan pelepasan atom oksigen. Di sini dapat kita lihat kalau reaksi oksidasi itu didefinisikan sebagai reaksi penangkapan oksigen oleh suatu zat. Jadi di sini contohnya ada padatan karbon, dia menangkap molekul oksigen atau O2 sehingga menghasilkan atau membentuk karbon dioksida. Ada juga di sini gas hidrogen, dia bereaksi dengan O2 atau menangkap molekul O2 sehingga menghasilkan molekul H2O. Lalu di sini juga ada molekul CO, karbon monoksida, bereaksi atau menangkap molekul oksigen menghasilkan karbon dioksida. Itu untuk definisi reaksi oksidasi. Lalu untuk definisi reaksi reduksi itu didefinisikan sebagai reaksi pelepasan oksigen dari suatu zat. Jadi di sini contohnya ada molekul HGO, di mana HGO ini terdiri dari Hg atau raksa dengan oksigen. Ternyata dia mengalami ketika dia mengalami reaksi, dia akan melepaskan molekul oksigennya dan menghasilkan cairan murni raksa. Atau di sini H2O2, hidrogen peroksida. Di sini ketika dia bereaksi, dia juga akan melepaskan molekul oksigennya dan menghasilkan larutan murni atau cairan murni H2O. Nah, ini contohnya reaksi penangkapan dan pelepasan oksigen. Di sini Mg, padatan Mg menjadi MgO yang artinya dia menangkap oksigen sehingga dikatakan mengalami oksidasi, sedangkan di sini H2O menjadi H2 sehingga dia melepaskan atau kehilangan atom oksigennya atau molekul oksigennya sehingga dia mengalami reduksi. Lalu di sini juga contohnya ada Mg menjadi MgO, dia menangkap oksigen, molekul oksigen sehingga mengalami Mg ini dikatakan mengalami oksidasi, reaksi oksidasi, sedangkan CO2 menjadi padatan karbon, dia melepaskan atau kehilangan molekul oksigennya sehingga dikatakan CO2 ini mengalami reaksi reduksi. Nah, kita lanjut membahas definisi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron. Nah, di sini ada contoh persamaan reaksi padatan Zn bereaksi dengan larutan CuSO4 menghasilkan larutan ZnSO4 plus Cu solid. Nah, kalau kita tulis persamaan reaksi ionnya, maka yang berubah di sini adalah yang CuSO4 dan ZnSO4. Nah, CuSO4 itu sendiri terdiri dari ion Cu2+ dan ion SO4 2-. Sedangkan ZnSO4 terdiri dari ion Zn2+ dan SO4 2-. Nah, karena di sini adalah spesiesnya yang diperhatikan adalah Zn dan Cu, jadi untuk reaksi ion di sini bentuk persamaan reaksi ionnya itu cukup yang Cu2+ dan Zn2+ saja yang ditulis. SO4 2-nya tidak perlu untuk dituliskan. Nah, kalau kita lihat di sini Zn, padatan Zn, dia berubah menjadi Zn2+. Nah, ketika ada atom netral, dia menjadi bermuatan positif, itu artinya dia melepaskan elektronnya. Nah, karena dia dari netral menjadi bermuatan 2+, maka elektron yang dilepaskan itu berjumlah 2 elektron. Nah, sedangkan di sini Cu2+ yang awalnya dia bermuatan 2+, dia menjadi netral atau tidak bermuatan.
Yang artinya ketika dia dari yang bermuatan 2+ menjadi tidak bermuatan, di sini dia menangkap 2 elektron. Karena apa? Karena di sini muatannya adalah 2+. Nah, ternyata di sini dapat dikatakan kalau yang awalnya Zn menjadi Zn2+, itu dia melepaskan elektron, itu atom atau zat Zn ini dia mengalami reaksi oksidasi, yaitu reaksi pelepasan elektron dari suatu zat. Sedangkan Cu2+ yang menangkap elektron itu dikatakan bahwa Cu2+ mengalami reaksi reduksi, di mana reaksi reduksi didefinisikan sebagai reaksi penangkapan elektron. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada Zn, dia berubah menjadi Zn2+, yang artinya dia melepaskan elektron. Karena dia melepaskan elektron, dia mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan Cu2+ yang awalnya dia mengalami bermuatan 2+ menjadi tidak bermuatan, dia menangkap 2 elektron sehingga mengalami reaksi reduksi. Nah, untuk pendefinisian reaksi reduksi dan oksidasi pada berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron ini umumnya terjadi dalam satu persamaan reaksi seperti ini. Berbeda dengan reaksi redoks berdasarkan penangkapan dan pelepasan oksigen tadi bisa terjadi di jenis reaksi yang berbeda. Tapi untuk yang reaksi redoks di penangkapan dan pelepasan elektron itu umumnya terjadi pada satu jenis persamaan reaksi yang sama. Nah, di sini zat yang mengalami reaksi oksidasi didefinisikan sebagai reduktor. Jadi di sini Zn bertindak sebagai reduktor. Sedangkan zat yang mengalami reaksi reduksi itu didefinisikan sebagai oksidator. Jadi di sini oksidatornya adalah Cu2+ atau CuSO4. Lalu kita lanjut ke bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi ini didefinisikan sebagai muatan sesungguhnya dari suatu atom apabila ia terdapat sebagai ion monoatomik atau ion sederhana. Nah, ion monoatomik ini adalah ion yang terdiri dari satu jenis atom, atau juga dapat didefinisikan sebagai muatan hipotetik yang diberikan pada suatu atom dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. Nah, di sini ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas atau unsur dalam molekul unsur itu sama dengan 0. Jadi misal kalau ada padatan Na, padatan Mg, gas O2, gas Cl2, itu bilangan oksidasinya adalah 0. Lalu aturan yang kedua, bilangan oksidasi unsur dalam ion monoatomik itu sama dengan muatan ionnya. Jadi misal ada ion monoatomik Mg2+, itu bilangan oksidasinya adalah +2. Bilangan oksidasi Na+, itu adalah +1. Bilangan oksidasi Al3+, itu adalah +3. Seperti itu. Lalu yang ketiga, bilangan oksidasi halogen dalam senyawanya itu adalah -1. Jadi golongan halogen itu F, Cl, Br, I, itu jika dia dalam senyawanya itu bilangan oksidasinya adalah -1. Lalu yang keempat, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawanya itu -2. Jadi contohnya adalah oksigen, bilangan oksigen dalam MnO4- atau HgO.
kecuali dalam hidrogen peroksida dan ion peroksida itu bilangan oksidasi oksigen itu adalah min 1. Lalu yang kelima, bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa kovalennya dengan unsur-unsur logam itu seperti unsur-unsur non logam seperti HCl, NH3, H2O. Itu bilangan oksidasi dari hidrogen hanya itu adalah +1, kecuali bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa hidrida seperti NaH dan KH itu adalah min 1. Lalu yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi semua unsur dalam senyawa seperti NaCl, BaCl dan seterusnya ini adalah 0. Jadi di sini kalau kita lihat bilangan oksidasi NaCl misal, di sini dia terdiri dari unsur Na dan unsur Cl. Maka jumlah bilangan oksidasi bilox Na ditambah bilox Cl itu sama dengan 0. Lalu yang ke-8 ini kebalikannya, kalau dia merupakan ion poliatomik maka jumlahnya itu adalah sama dengan muatan ionnya. Jadi sini contohnya ada CO32- di mana CO32- itu terdiri dari 1 atom CO dan 3 atom O. Nah, di sini maka bilangan oksidasi totalnya adalah 1 atom C ditambah 3 kali bilox atom O itu sama dengan min 2. Nah, kita masuk ke contoh, misal di sini bilangan oksidasi atom-atom dalam NF3. Nah, di sini dari aturan nomor 3 ini bisa langsung diketahui kalau untuk setiap atom F itu biloxnya adalah min 1. Nah, sedangkan jumlah bilox dari NF3 karena dia tidak bermuatan, maka di sini adalah 0. Jadi dilihat dari aturan nomor 7. Jadi jumlah bilox NF3 itu merupakan bilox N ditambah 3 kali bilox F, di mana sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa mencari bilox dari N itu sendiri, di mana bilox dari N itu bisa didapatkan hasil +3. Lalu kita lanjut contoh yang kedua. Di sini ada bilangan oksidasi atom dari ClO2-. Nah, di mana ClO2- itu merupakan contoh ion poliatomik, di mana jumlah bilox dari ClO2- itu merupakan muatannya. Jadi di sini karena muatannya min 1, maka jumlahnya nanti adalah min 1. Nah, dari aturan nomor 4 dapat kita ketahui kalau untuk setiap atom O itu biloxnya adalah min 2, sehingga dapat kita cari bilox dari Cl, di mana jumlah bilox ClO2- itu merupakan bilox Cl ditambah 2 kali bilox O sama dengan min 1. Kita masukkan di sini nilai bilox O-nya sehingga didapatkan bilox dari Cl itu adalah +3. Nah, tadi kita sudah membahas terkait bilangan oksidasi. Sekarang kita masuk ke definisi reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan bilangan oksidasi. Untuk definisi reaksi oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi itu adalah reaksi yang berlangsung yang disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi itu disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Nah, kita lihat contohnya di sini ada H2 bereaksi dengan Cl2 menghasilkan HCl. Nah, H2 di sini tadi merupakan unsur bebas, di mana biloxnya itu adalah 0. Cl2 juga sama, biloxnya dia 0. Sedangkan di sini HCl
dia tadi Cl merupakan golongan halogen dalam senyawanya sehingga dia -1. Nah, -1 di sini. Nah, di sini dapat kita hitung nilai dari bilox H itu +1 didapatkan dari penjumlahan dari bilox H plus bilox Cl sama dengan 0. Nah, karena Cl-nya sudah diketahui -1, maka H dapat dihitung dan menghasilkan nilai +1. Nah, dari sini kita lihat unsur H dia dari biloxnya 0 menjadi +1 sehingga dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sehingga H2 di sini dia mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan Cl2 di sini yang awalnya dia biloxnya 0, di sini Cl menjadi -1 sehingga dari 0 menjadi -1 dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, sehingga dapat dikatakan kalau Cl2 mengalami reaksi reduksi. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini ada suatu persamaan reaksi di mana kalau kita bandingkan, di sini kita sudah hitung bilangan oksidasi masing-masing unsurnya, didapatkan kalau di sini biloxnya kalium, di sini +1, di sini tetap +1. Sedangkan biloxnya Cl di sini yang awalnya -1, di sini menjadi 0 sehingga mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sehingga dapat dikatakan kalau Cl atau KCl di sini dia mengalami reaksi oksidasi. Lalu untuk Mn di sini yang awalnya +4, di sini menjadi +2 biloxnya, sehingga terjadi peristiwa penurunan bilangan oksidasi, sehingga dapat dikatakan Mn atau Mn2 di sini dia mengalami reaksi reduksi. Lalu kita lanjut ke penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode ion elektron. Nah, untuk metode ion elektron ini dia menggunakan setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi, di mana setengah reaksi oksidasi dan reduksi ini merupakan penangkapan dan pelepasan elektron. Nah, di sini contohnya ada Ce4+ plus Sn2+ menjadi Ce3+ plus Sn4+. Nah, Sn2+ menjadi Sn4+ yang awalnya dia bermuatan 2+ menjadi bermuatan 4+, sehingga di sini dikatakan kalau Sn telah melepaskan 2 elektronnya, jadi dari +2 menjadi +4. Lalu sedangkan di sini Ce4+ menjadi Ce3+, dia menangkap 1 elektron sehingga yang awalnya dia bermuatan 4+ menjadi bermuatan 3+. Nah, untuk metode ion elektron ini jumlah elektron yang ditangkap dengan elektron yang dilepaskan itu harus sama. Nah, di sini dilihat kalau untuk elektron yang dilepas ada 2 elektron, sedangkan di sini hanya ada 1 elektron, sehingga harus disamakan. Nah, di sini harus disamakan menjadi 2 elektron, sehingga yang reaksi reduksi yang Ce4+ harus dikali 2, sehingga dihasilkan 2 Ce4+ plus 2 elektron menjadi 2 Ce3+ aquos, sehingga dapat dijumlahkan, di mana 2 elektronnya ini dia hilang atau dapat dicoret, sehingga hasil dari reaksi penjumlahan reaksi redoksnya adalah seperti ini. Nah, kita masuk ke penyetaraan persamaan reaksi redoks dalam suasana asam. Nah, dalam suasana asam ini ada 7 tahap yang harus dilalui untuk penyetaraan reaksinya. Di sini contohnya ada reaksi CrO72- bereaksi dengan Fe2+ menjadi Cr3+ plus Fe3+. Nah,
Tahap yang pertama itu adalah membagi kerangka reaksi menjadi 2,5 reaksi, yaitu setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Nah, cara menentukan yang mana yang mengalami reaksi oksidasi dan yang mana mengalami reaksi reduksi itu ditentukan berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya. Jadi di sini contohnya adalah Cr2O72- menjadi Cr13. Kalau kita hitung di sini yang O-nya di sini adalah min 2 dikalikan 7 min 14. Min 14 kan, kita pindah ruas ke kanan jadi plus 14 min 2 plus 12. Nah, karena di sini Cr-nya ada 2, maka plus 12 dibagi 2 itu adalah plus 6. Jadi bilognya Cr di sini plus 6, sedangkan bilognya Cr di sini adalah plus 3. Sehingga dikatakan di sini Cr mengalami penurunan bilangan oksidasi, sehingga Cr2O72- itu adalah reaksi reduksi. Sedangkan di sini Fe2+ bilognya di sini adalah plus 2, sedangkan Fe3+ di sini bilognya adalah plus 3. Sehingga dikatakan kalau Fe di sini dia mengalami reaksi oksidasi karena bilangan oksidasinya dia naik dari plus 2 menjadi plus 3. Jadi seperti ini reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Lalu kita lanjut ke tahap kedua, yaitu menyetarakan jumlah atom-atom selain atom hidrogen dan atom oksigen. Kita mulai dulu yang reaksi oksidasi. Kalau kita lihat di sini jumlah Fe di kiri dengan jumlah Fe di kanan itu sama-sama 1, jadi tidak perlu disetarakan lagi karena sudah setara. Lalu untuk reduksi di sini, kalau kita lihat di sini Cr di sebelah kiri di sini ada 2, sedangkan Cr di kanan di sini ada 1, hanya ada 1, sehingga harus kita setarakan dengan menambah koefisien 2 di sebelah kanan, sehingga reaksinya akan menjadi seperti ini, 2Cr3+. Lalu yang ketiga adalah menyetarakan jumlah atom oksigen dengan menambahkan H2O pada pihak yang memerlukan hidrogen. Kalau kita lihat tadi, untuk reaksi oksidasi dia tidak ada unsur oksigen sama sekali, jadi tidak akan kita ubah. Lalu untuk yang unsur reaksi reduksi di sini kita lihat ada oksigen, di mana jumlah oksigennya ada 7, sehingga di sebelah kanan harus kita tambahkan H2O sebanyak 7. Lalu kita lanjut ke tahap keempat, yaitu menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+ pada pihak yang memerlukan hidrogen. Untuk reaksi oksidasi itu kita tidak merubah apapun karena tidak ada unsur oksigen maupun hidrogen. Tetapi untuk reaksi reduksi, karena di sini tadi di sebelah kanan kita sudah menambahkan H2O, otomatis di sini untuk reaksi reduksi ada unsur hidrogen, bertambah unsur hidrogennya sebanyak 14, 7 dikali 2, 14, sehingga di sebelah kiri harus kita tambahkan pula atau setarakan pula hidrogennya dengan menambahkan ion hidrogen sebanyak 14 H+ di sini, karena di sebelah kanan ada 14 unsur hidrogen. Lalu yang kelima adalah menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Kalau kita lihat di sini reaksi oksidasi, muatannya di sini adalah plus 2. Sedangkan Fe3+ di sini adalah plus 3.
Sehingga untuk menyetarakan, maka muatan yang di sebelah kanan harus kita kurangi agar menjadi plus 2. Caranya gimana? Adalah dengan menambahkan elektron. Seperti yang kita tahu, kalau muatannya elektron itu adalah min 1. Sehingga hanya perlu kita menambahkan di sini sebanyak 1 elektron, sehingga di sebelah kanan muatan totalnya menjadi plus 3 min 1 sama dengan plus 2, sudah setara dengan yang sebelah kiri. Nah, kita lihat di sini reaksi reduksi untuk muatannya di sini adalah min 2 ditambah dengan plus 14. Di sini plus 14 didapatkan dari plus 1 dikali 14, sehingga muatan sementaranya di sini adalah plus 12. Sedangkan di sebelah kanan di sini 2 kali plus 3 muatannya plus 6. Karena di sini tidak bermuatan maka muatannya 0, sehingga jumlah muatan di sebelah kanan itu adalah plus 6. Di sini tadi plus 12, di sini tadi plus 6. Nah, agar muatannya sama, maka yang harus dilakukan adalah menambahkan elektron di sebelah kiri agar muatannya yang awalnya plus 12 ini nanti berkurang menjadi plus 6, yaitu dengan menambahkan 6 elektron. Jadi sehingga muatan totalnya di sebelah kiri itu dari plus 12 dikurangi 6 ditambah 6 elektron atau min 6, sehingga muatan totalnya menjadi plus 6 sama dengan yang ada di sebelah kanan, sehingga reaksi ini muatannya sudah setara. Lalu tahap yang keenam adalah menyetarakan jumlah elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi dengan jumlah elektron yang ditangkap pada reaksi reduksi. Lalu tahap yang keenam adalah menyetarakan jumlah elektron yang dilepas dengan jumlah elektron yang ditangkap. Seperti yang kita tahu pada reaksi oksidasi tadi itu melepaskan 1 elektron, sedangkan pada reaksi reduksi menangkap 6 elektron. Agar sama jumlah elektronnya, maka yang reaksi oksidasi itu harus disamakan dengan cara dikalikan 6, sehingga reaksinya menjadi seperti ini karena sudah dikalikan 6 semua. Lalu yang reaksi reduksi dia tetap seperti ini, jadi sudah sama jumlah elektron yang dilepas dengan jumlah elektron yang ditangkap, sama-sama 6 elektron. Lalu yang tahap ketujuh adalah menjumlahkan setengah reaksi oksidasi dan reaksi reduksi tersebut. Nah, kalau kita jumlahkan di sini, maka karena di sini elektronnya sudah sama, bisa kita coret sehingga dihasilkan reaksi redoksnya adalah seperti ini. Ini sudah setara. Nah, itu untuk penyetaraan persamaan reaksi redoks dalam suasana asam. Nah, kita lanjut penyetaraan persamaan reaksi redoks dalam suasana basa. Untuk suasana basa di sini sebenarnya ada 10 tahap, di mana tahap pertama sampai tahap ketujuh itu sama dengan tahap penyetaraan reaksi redoks pada suasana asam. Tapi untuk yang tahap 8, 9, 10 itu ada tambahan lagi untuk suasana basa. Kita lanjut saja ke contoh. Di sini MnO4- plus C2O42- menjadi MnO2 plus CO2. Nah, di sini tahap pertama seperti yang kita tahu, tahap pertama tadi adalah menentukan mana yang mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi berdasarkan tadi perubahan bilangan oksidasinya. Nah, di sini MnO4- di sini bilox Mn ini dari plus 7, sedangkan di sini adalah plus
4. Jadi dia mengalami penurunan sehingga dia mengalami reaksi reduksi. Sedangkan bilox C di sini dia dari plus, jadi di sini O-nya plus 8, min 2 dia plus 6, dibagi 2 dia plus 3. Jadi dia plus 3, lalu di sini plus 4 sehingga biloxnya naik, sehingga yang mengalami reaksi oksidasi adalah C2O42-, sedangkan yang mengalami reaksi reduksi adalah MnO4-. Lalu kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu menyetarakan jumlah atom-atom selain atom H dan atom O. Berarti yang kita setarakan adalah atom C dan atom Mn-nya. Nah, seperti yang kita lihat di sini atom C di sebelah kiri ada 2, sedangkan di sebelah kanan ada 1, sehingga harus kita tambahkan koefisien 2 di sini. Sedangkan untuk Mn ini sudah setara, sama-sama 1, sehingga tidak perlu kita tambahkan koefisien. Nah, jadi yang berubah hanya yang reaksi oksidasinya. Nah, tahap yang ketiga yaitu menyetarakan jumlah atom oksigen dengan menambahkan H2O. Nah, kalau kita lihat di sini tadi sebelumnya di reaksi oksidasi, di sebelah kiri di sini ada 4 oksigen, di sebelah kanan juga sudah ada 4 oksigen, yaitu 2 di sini dikalikan dengan koefisiennya. Sedangkan untuk reaksi reduksi di sebelah kiri di sini ada 4, di sebelah kanan hanya ada 2, sehingga harus kita tambahkan molekul H2O sebanyak 2, sehingga persamaan reaksinya adalah menjadi seperti ini, plus 2 H2O, karena dia masih membutuhkan 2 oksigen lagi untuk bisa setara dengan yang MnO4-. Lalu tahap yang keempat, menyetarakan atom hidrogennya dengan menambahkan ion H+. Nah, untuk reaksi oksidasi tidak perlu kita ubah lagi karena tidak ada unsur hidrogen, tapi untuk reaksi reduksi karena tadi sudah ditambahkan H2O, otomatis dia menjadi mempunyai unsur hidrogen. Di sini unsur hidrogennya ada 4, 2 kali 2 di sini ada 4, sehingga di sebelah kiri harus kita tambahkan ion hidrogen sebanyak 4 H+. Jadi reaksinya akan seperti ini. Lalu untuk tahap kelima itu menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, untuk yang oksidasi kita lihat di sini adalah muatannya min 2. Sedangkan yang CO2 di sebelah kanan di sini muatannya 0. Nah, agar sama maka muatan yang di sini harus diturunkan dengan cara menambahkan elektron sebanyak 2, sehingga muatannya menjadi min 2 sama dengan yang ada di sebelah kiri. Sedangkan untuk reduksi di sini muatan sementaranya ada min 1, di sini ada plus 4, sedangkan yang di kanan ada 0. Kalau kita jumlah di sini sementara ada plus 3. Nah, plus 3 di sini agar sama dengan yang sebelah kanan yaitu 0, maka harus ditambahkan 3 elektron. Akibatnya muatan total di sebelah kiri itu 0, sudah setara dengan yang ada di sebelah kanan. Lalu kita lanjut ke tahap yang ke-6, yaitu menyetarakan jumlah elektron yang dilepas dan ditangkap. Nah, tadi kan yang satunya melepaskan 2 elektron, sedangkan yang satunya itu menangkap 3 elektron. Nah, kita kalikan suatu bilangan bulat agar dia memiliki jumlah yang sama, yaitu yang satu dikalikan dengan 3, yang satunya lagi dikalikan dengan 2. Jadi yang oksidasi dikalikan dengan 3, sehingga di sini koefisiennya juga berubah menjadi 3, 6 dan 6 elektron, sedangkan yang reduksi di sini dikalikan 2,
Sehingga di sini akibatnya elektronnya dia sudah sama-sama 6 elektron. Lalu tahap yang ketujuh menjumlahkan setengah reaksi oksidasi dengan setengah reaksi reduksi tadi, karena jumlah elektronnya sudah sama. Nah, kita bisa coret di sini sehingga penjumlahan reaksi redoksnya menjadi seperti ini. Nah, untuk suasana basah masih ada tahap selanjutnya sampai 10 ya, harus diingat. Nah, kalau sudah dijumlahkan di sini ada tahap ke-8, yaitu menambahkan ion H+ pada pihak kiri dan kanan. Jadi di sebelah kiri juga ditambahkan OH-, di sebelah kanan juga ditambahkan OH- sebanyak ion H+ yang ada. Nah, kita lihat di asalnya tadi kan di sini ada 8H+, sehingga di sebelah kiri harus kita tambahkan 8 OH-, di sebelah kanan juga harus kita tambahkan 8 OH-. Selanjutnya adalah menggabungkan ion H+ dan ion OH- untuk membentuk molekul H2O. Nah, di sebelah kiri ini yang ada H+ dan H2OH-nya. Jadi harus H+ dan OH- ini harus berada dalam satu sisi ya. Entah itu sisi yang kiri atau sisi yang kanan. Jadi harus sama-sama satu sisi. Sehingga di sini ini ada 8H+, ada 8 OH-, sehingga menjadi 8H2O. Sehingga persamaannya bisa ditulis menjadi seperti ini. Nah, di sini tetap ada 8 OH-. Selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap ke-10 adalah mengurangi jumlah molekul H2O yang ada di sebelah kiri dengan yang ada di sebelah kanan atau sebaliknya. Nah, di sini di sebelah kiri ada 8 H2O, sedangkan yang sebelah kanan ada 4 H2O. Jadi yang di sebelah kiri sini bisa kita kurangi dengan yang ada di sebelah kanan, sehingga yang di sebelah kiri tinggal 4, yang di sebelah kanan dia habis H2O-nya, sehingga reaksi yang setara hasil akhirnya adalah seperti ini. 3C2O42- plus 2MnO4- plus 4H2O menjadi 6CO2 plus 2MnO2 plus 8OH-. Nah, itu untuk penyetaraan persamaan reaksi redoks dalam suasana basah. Lalu kita lanjut ke reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi, di mana reaksi autoredoks ini terjadi jika ada satu zat dalam suatu reaksi itu dia bisa mengalami reaksi oksidasi maupun reaksi reduksi. Jadi kalau kita di sini kita hitung bilogs dari masing-masing unsur, didapatkan kalau unsur Cl di sini yang awalnya dia 0, ternyata Cl yang ada dia di produk, dia ada yang bernilai plus 1 dan ada yang bernilai minus 1. Nah, dari 0 ke plus 1 dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sehingga dikatakan Cl2 di sini untuk menjadi HOCl dia mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan di sini dia menjadi min 1, dari 0 menjadi min 1 mengalami penurunan bilangan oksidasi, sehingga dikatakan Cl2 juga dapat mengalami reaksi reduksi menjadi HCl. Seperti itu. Itu untuk reaksi autoredoks. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.